Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi syariah. Materinya memahami kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Berikut adalah nama kelompok kami. Saya sendiri Nindi, absen 13, Devi absen 34, Reta absen 48, dan ada Pak Ari absen 61. Yang pertama, secara singkatnya saya akan menjelaskan. KDP PLK ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823/8/DPN/IAI/11/2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Satu tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah bila ada informasi aktiva kewajiban pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah. Terus, asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menunjukkan tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing ekonomis, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awun, saling menjamin takaful, saling bersinergi dan beraliansi atau tahaluf. Yang selanjutnya, keadilan atau adalah esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur satu riba, unsur bunga dalam segala bentuk dan sejenisnya, baik riba nasi'ah maupun fad. Yang dua, kezaliman, unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Yang ketiga, maisir, unsur judi dan sikap spekulatif. Yang keempat, goror atau unsur ketidakjelasan, dan yang kelima, haram, unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Yang selanjutnya, keseimbangan atau tawazuh. Kemaslahatan atau masalah, esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual secara individu dan kolektif. Yang keseimbangan adalah esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik atau shareholder, sehingga manfaat yang didapat tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Yunitasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Universalisme, esensinya dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Transaksi syariah terkait dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor real yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi, sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.
Perubahan posisi keuangan. Keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi kinerja entitas syariah diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan di masa depan. Informasi perubahan posisi entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, perdanaan, dan operasi selama periode pelaporan yang berguna bagi pemakai untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas serta kebutuhan entitas syariah untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Asumsi dasar akrual. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual, penghitung pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Dan yang terakhir, unsur-unsur laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Selanjutnya laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan laba rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nureta Dwisari, NIM 48. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. A. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. B. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang ketiga ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Posisi keuangan ada aktiva, yang pertama aktiva, kedua kewajiban, ketiga dana syirka temporer, yang keempat ekuitas, dan yang kelima dana syirka temporer. Kinerja syariah, yang pertama ada penghasilan atau income, adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua ada beban atau expenses, adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Yang ketiga ada hak pihak ketiga atas bagi hasil, adalah bagian bagi hasil pemilik dana syirka temporer atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama ada transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua ada prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga ada uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan suatu perangkat nilai, bukan berfungsi sebagai komoditas. Yang keempat ada tidak mengandung unsur riba. Yang kelima ada tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam ada tidak mengandung unsur
maisir. Yang ke-7 tidak mengandung unsur gharar. Yang ke-8 tidak mengandung unsur haram. Yang ke-9 tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau iktikar. Yang ke-13, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap riswah. Transaksi syariah komersial berupa yang 1, investasi untuk mendapatkan bagi hasil. Yang kedua, jual beli barang untuk mendapatkan laba. Yang ketiga, pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Kemudian transaksi syariah non komersial berupa yang pertama, pemberian dana pinjaman atau talangan. Yang kedua, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada informasi kinerja entitas syariah dalam laporan laba rugi. Yang kedua, posisi keuangan entitas syariah dalam neraca. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain. Yang kelima, catatan dan skedul tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibowo Rismanto akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Keandalan, 4. Dapat dibandingkan. Yang pertama, dapat dipahami atau understandable, yaitu kemudahan informasi untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan atau relevance, antara lain mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan kemudian membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, kemudian menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Keandalan, reliable, itu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus, jujur, atau representation faithfulness. Yang terakhir, dapat dibandingkan atau comparable. Pembandingan berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan adalah pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dalam laporan laba rugi. Pengakuan didasarkan pada 2 faktor utama, yaitu yang pertama, probabilitas manfaat ekonomi masa depan atau probability, yaitu kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari dan atau ke dalam entitas syariah. Kemudian keandalan pengukuran atau reliable, yaitu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Catatan, jika suatu pos tersebut tidak dapat memenuhi 2 kriteria pengakuan tersebut, maka perlu diungkapkan dalam catatan atau schedule tambahan. Pengukuran. Pertama, biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi atau penyelesaian. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah
biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengakuan yang lain, misalnya persediaan biasanya dinyatakan dibesarkan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih, lower of cost or net reliable value, atau akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar atau fair value. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.